Selamat pagi adik-adik, kembali kita berjumpa dalam pertemuan ke-6. Kali ini yang akan membahas mengenai aliran permanen melalui pipa. Jadi kalau kita lihat dalam pertemuan ke-6 ini untuk kelas D, 11 Oktober hari Minggu ini, kita bicara tentang aliran permanen melalui pipa. Nah, kita mulai saja ya. Kita mulai, saya sharing sebentar ini ya. Jadi kalau aliran permanen melalui pipa. Nah, ya. Jadi kemarin aliran melalui pipa itu umum ya. Aliran yang melalui pipa. Kalau aliran permanen berarti sudah merupakan rangkaian pipa ya. Nah, akan kita bahas mengenai 5 topik, yaitu pertama-tama kita akan berbicara mengenai garis tenaga dan garis tekanan ya. Jadi air mengalir itu karena ada tenaga yang disebabkan oleh tekanan ya. Kemudian nanti kita akan bicara tentang pipa dengan turbin, pipa dengan pompa. Kalau semester lalu kita bicara hanya turbin dan pompa, begitu saja. Tapi kalau pipa dengan turbin atau pompa belum. Ya. Kemudian kita akan bicara mengenai sistem pemipaan. Nah, habis itu terakhir kita berbicara mengenai jaringan pipa. Baik, kita mulai garis tenaga dan garis tekanan. Jadi garis tenaga ini nih ya. Jadi ini misalnya air dari sini mengalir keluar di sini ya. Ini ada tenaga ya, ada tenaga. Nah, ini perubahan diameter dia akan kehilangan. Ini turun karena ada kehilangan sepanjang pipa ya. Ini kehilangan sepanjang pipa, kemudian turun karena pengecilan, di sini turun karena pelebaran ya, terus rutin. Nah, ini garis tenaga ya, garis tenaga. Ini garis tekanan. Jadi tekanannya setelah jalan lama-lama turun, ini turun ya. Nah, tinggi tenaga total itu tinggi elevasi Z ini ya, dari titik 1 ini, kemudian tambah tinggi tekanan ini, tambah tinggi kecepatan atau V kuadrat per 2G. Sedangkan garis tekanan hanya ini, Z plus tinggi tekanan. Jadi beda garis tekanan dan garis tenaga adalah tinggi kecepatan. Ya. Itu. Nah, sekarang pipa dengan turbin. Nah, ini di sini turbin. Turbin biasa digerakkan oleh tenaga aliran air ini. Jadi ini ada ketinggian reservoir, air mengalir di sini, seret langsung menggerakkan turbin sehingga diubah menjadi tenaga listrik ya. Jadi prinsipnya itu. Nah, air ini mengalir sepanjang pipa tentu ada kehilangan tenaga HF ya. Jadi beda tinggi turbin dengan air di sini itu disebut HS ya, HS. Nah, ini adalah H ini tinggi tenaganya itu. Nah, H sama dengan HS dikurangi HF. HF yang saya pakai rumus ini ya. Nah, daya tenaganya itu sama dengan Q kali H kali gamma ya. Q debit aliran ya. Nah, atau kalau di dalam tenaga kuda itu ini horsepower ya, 75/75 horsepower. HP itu horsepower ya, bukan HP Anda ya, bukan. Itu horsepower, tenaga kuda. Nah, biasanya selalu ada efisiensi turbin ya. Jadi alat turbin itu sendiri ada hilang-hilang ya, maka kamu tidak bisa memperhitungkan full ya, harus ada efisiensi ya. Nah, ini efisiensinya itu theta ya. Tergantung mesin itu efisiensinya berapa, 80%, 90%, kalau 100% tidak mungkin ya. Kalau sudah karat-karatan itu makin rendah efisiensinya ya.
Nah, ini catatan Ki, H, Da. Ya, oke. Sekarang pipa dengan pompa. Nah, kalau pompa kebalikan dengan turbin, ya. Di sini air dinaikkan, tas, ada tenaga. Dia bisa ngalir ke atas, ya. Jadi air supaya ngalir ke atas itu dipompa, ya. Dia ada tenaga karena listrik, ya. Pompa pakai listrik, dia tenaga naikkan, ya. Nah, tapi sebelum dinaikkan oleh pompa, ini air kan mengalir melalui pipa dulu baru sampai pompa, ya. Maka ini ada kehilangan tenaga di sini, ya, kehilangan tekanan, ya. Baru naik tek, terus dia melalui pipa ada kehilangan, baru nyampe di sini. Nah, H ini, H, ya, semua ini itu sama dengan HS. HS itu beda tekanannya ini, ya, beda tekanannya, beda muka air ini, ditambah jumlah kehilangan tenaga. Jumlah kehilangan tenaganya mana? Ini tuh, ini dari sini, ya. Terus ini HF1 dan HF2, ya. Nah, ini terus kemudian seperti tadi daya, ya, theta itu koefisien efisiensi, ya. Ini dalam horsepower, ya. Itu pompa, ya. Terus sekarang sistem pemipaan. Sistem pemipaan ada 3. Hubungan seri, terus, hubungan paralel, sejajar, atau pipa cabang, ya, cabang bercabang, ya. Nah, ini kalau hubungan seri, ini debit yang lewat kan sama. Nah, ini prinsipnya, kontinuitas. Q sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Sedangkan H, tenaga beda tinggi itu sama dengan jumlah kehilangan tenaga. HF1, HF2, HF3. Nah, ini rumus, ya. Kamu masukkan yang pakai rumus itu, ini HF1-nya, ini HF2, HF3, ya. Kalau pakai begini seperti ini. Rumus Q-nya, ya, Q-nya. Nah, kehilangan tenaga, ini salah sedikit ini, bukan tenaga, ya. Dalam pipa ekivalen, maksudnya apa? Ini kan tadi pipanya 3 macam, ya. 3 macam itu nanti dalam perhitungan saya bisa anggap 1 macam ekivalen, ya. Ekivalen, ya. Jadi saya anggap 1 macam, tentu panjangnya juga panjang ekivalen, ya. Maka ini kehilangan tenaga pipa ekivalen, ini panjangnya ini panjang ekivalen, ya. Terus sekarang kalau hubungan paralel, bedanya di sini. Kalau paralel itu Q-nya debit. Debit ini kan langsung dibagi ada 1, 2, 3. Jadi Q sama dengan Q1 plus Q2 sama dengan plus Q3. Sedangkan HF-nya sama. H sama dengan HF1, HF2, HF3. Jadi beda. Seri sama paralel beda. Nah, habis itu masukkan rumusnya seperti di dalam pipa seri. Ya. Sekarang kalau pipa bercabang, ya, ini ada 3 bak dihubungkan pakai pipa. Supaya semua terisi, gimana, ya? Nah, ini. Nah, apabila elevasi garis tekanan ini, T ini, ya, T ini di bawah B, muka air kolam B, maka ini kan ini ngalir tek ke sana sama ke sana. Maka Q1 sama dengan Q2 plus Q3. Kalau ini kalau lebih tinggi, ya, kalau lebih tinggi. Kalau lebih rendah maka Q1 plus Q2 ini sama dengan Q3. Jadi begitu, ya. Nah, ini rumusnya, ya. ZA, ini ZA, ini sama dengan ZA dikurangi HT di sini, itu sama dengan ini, ya, HT itu sama dengan HF1, ya. Nah, ini kamu lihat dari gambar, ya. Kemudian jaringan pipa. Nah, jaringan pipa itu agak sulit, ya. Jadi biasa bisa juga pakai program namanya EPANET 2, ya. Kamu bisa download di internet, kamu ketik EPANET 2 nanti ada, ya. Nah,
nanti masukkan nanti di dalam EPANET 2 itu kalau jaringan pipa begitu biasa untuk apa pipa pump atau apa distribusi gitu pakai EPANET nanti di situ bisa tahu tekanannya berapa, ininya berapa ya. Saya tidak bicara, tapi kalau kamu ingin nanti saya akan menjelaskan tersendiri mengenai EPANET 2 ya. Nah, untuk jaringan kecil biasa orang yang dikenal pakai Hardy Cross, metode Hardy Cross ya. Kamu baca ya. Nah, ini syaratnya bagaimana untuk memenuhi bisa dihitung pipa per cabang itu harus memenuhi persamaan kontinuitas dan tenaga ya. Jadi ini ya persyaratannya ya. Kemudian metode Hardy Cross itu gimana ya? Itu langkah-langkahnya ya. Jadi tidak bisa pasti langsung ini ketemu tidak. Jadi dicoba-coba namanya iterasi. Jadi coba coba antem aja sembarang tak kamu hitung, habis itu kelebihan kok kurang, terus dicoba lagi, yang tadi saya coba saya kurangi atau saya tambah, hitung lagi, masih kelebihan sedikit, coba lagi, sudah mendekati 0. Nah begitu caranya ya. Jadi ini ya. Nih contoh soalnya ya. Seperti ini, K ini koefisiennya. Nah, di sini ada mengalir mana nih tadi? Nih ya. Ini mana nih? Nih. Ini mengalir 20, di sini 50, di sini 30, di sini masuk 100. Nah, ini jaringan pipanya gimana gitu ya. Ini contoh soal. Menyelesaikan ya itu tadi saya katakan dicoba-coba ya. Coba. Nah, ini percobaan pertama, iterasi. Saya hantem saja sembarang ya. 100, kalau ini 100, di sini 70, sini 30, ya toh? Kalau di sini keluar 30, maka di sini ini masuk, ini kan 65. 65 keluar 35. Berarti sisa 30. Itu kamu harus perhatikan ya. Jangan sembarang. Tapi, nah, kalau di sini ini ke sana 35, ini ada 15, berarti ke sana 50. Benar. Jadi kamu hantem dulu salah satu, habis itu dihitung ya. Dihitung ini ya. Setelah dihitung, terus kamu lihat jaring satu. Nih rumusnya ya. Kamu masukkan di tabel ya. Nah, di sini Q ya, Q delta Q itu kan sama dengan ini dibagi ini ya, dibagi ini 74 ini dibagi ini. Nah, kalau dibagi, waduh kelebihan 13 tadi yang aku coba 70 kelebihan 13, maka saya kurangi iterasi 2, saya kurangi 13 ya. Kurangi 13, di sini berarti supaya ini 30 gimana ya? Ini ya. Di sini 17 tambah 43 keluar 30, masa 30. Jadi yang kamu tentukan di tadi yang 70 itu, ya kan? Nah, seperti itu ya untuk jaring 2 juga ya. Jadi setelah diulang-ulang, ini dibagi, masih kelebihan 1, kurang 1. Nah, iterasi 3 ya. Iterasi 3, kalau ini tadi 57, sekarang berarti saya buat 58. Hitung lagi begitu ya. Terus kalau ini kan sudah dekat 0, sudah selesai kalau sudah 0. Kalau mau teliti, masukkan lagi. Tapi udah dekat 0, ya kan? Berarti ada koma-koma. Nggak mau. Sudah, kalau koma-koma. Ya. Jadi anggap saja, oke, selesai. Nah, itu penjelasan mengenai bab 4. Sedangkan tugas dari bab 4 itu tugas 5. Tugas 5 ada 2 macam. Yaitu tugas teori ini dan tugas latihan soal. Ya. Tugas teorinya sebetulnya semacam rekap ya. Jadi kamu tulis tangan, masukkan di dalam Google Classroom. Jadi tugas 5 ada 2. Ingat ya, 2. Nanti kamu sign turn in-nya harus 2 ya. Jadi tugas 5 teori,
dan tugas 5 latihan soal. Nah, untuk latihan soal saya akan jelaskan tersendiri. Oke, ya. Begitu ya. Nanti ketemu lagi untuk penjelasan latihan soal tugas 5.